Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat. Pada malam hari ini saya ingin menjelaskan pada pemodelan sistem berbasis objek ya pada pertemuan ke-1. Jadi pemodelan sistem berbasis objek ini atau mungkin bisa juga disebut OOP, Object Oriented Programming ya. Suatu pemodelan yang sebetulnya sih terdapat banyak objek dan objek-objek tersebut memiliki atribut-atribut ya. Dan sebetulnya objek tersebut bisa juga dikatakan entitas ya. Entitas salah satu contohnya mungkin karyawan, kemudian bisa juga kalau di sekolah siswa ya dan lain-lain. Nah, di sini untuk modeling adalah suatu proses untuk merancang perangkat lunak sebelum melakukan pengkodean atau coding. Model perangkat lunak dapat digambarkan seperti pembuatan blueprint pada pembangunan gedung. Jadi dalam merancang suatu perangkat lunak ya atau aplikasi, sebetulnya memang harus dilakukan modeling terlebih dahulu. Modeling itu sebetulnya sih melakukan analisa terlebih dahulu ya, dan yang nantinya analisa tersebut dibuat peta konsep, yang nantinya peta konsep itu dibuatlah algoritma dalam menyusun atau merancang suatu sistem, bisa juga program aplikasi ya, yang nantinya program aplikasi itu mungkin baru dibuat layoutnya aja, tampilan-tampilan antar mukanya aja, belum masuk ke pengkodean ya atau coding. Yang kedua, di sini semakin kompleks sebuah sistem, semakin penting pula penggunaan teknik pemodelan yang baik. Jadi semakin banyak sebuah pengaturan atau mungkin objek yang memang harus diolah ya, itu kita harus benar-benar menguasai ya teknik pemodelan yang baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan model diharapkan pengembang perangkat lunak dapat memenuhi semua kebutuhan pengguna termasuk faktor-faktor seperti skalabilitas, ketahanan, keamanan, dan sebagainya. Nah, di sini untuk skalabilitas itu sebetulnya sih batasan-batasan yang nantinya akan dibuat program aplikasi ya atau mungkin perangkat lunak, yang nantinya program aplikasi tersebut mungkin baiknya adalah sesuai dengan request user. Jangan sampai program aplikasi yang dibuat itu terlalu banyak bagian-bagian yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh user ya. Mungkin terdapat menu-menu tambahan yang lainnya yang ternyata pada bagian tersebut ya, pada proses bisnis atau bisnis proses tersebut, itu bagian tersebut mungkin ya seharusnya sih mereka tidak menginginkan bagian tersebut ya. Akhirnya di situ harus dilakukan perbaikan lagi atau mungkin perubahan-perubahan program aplikasi atau sistem seperti itu. Ya, jadi harus sesuai dengan request atau kebutuhan user. Kemudian yang berikutnya adalah ketahanan. Ketahanan di sini maksudnya adalah sistem atau program aplikasi tersebut baiknya adalah bisa untuk jangka panjang ya, jangka panjang. Jadi suatu sistem yang baik adalah sistem yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Jika sistem tersebut dia stuck aja di situ, stuck aja dalam kondisi yang ada ya, bagian-bagiannya, prosesnya yang ada stuck saja, tetapi kebutuhan menuntut kelebihan yang lebih terbaru pada sistem yang memang sudah dibuat tersebut. Otomatis programmer tersebut harus memodifikasi sistem yang ada dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman ya. Kemudian yang berikutnya adalah keamanan. Sistem yang baik adalah sistem yang memang menyediakan keamanan bagi penggunanya ya. Makanya program aplikasi biasanya kalau misalnya program aplikasi tersebut diterapkan di kantor ya, mungkin berhubungan dengan keuangan ya, berhubungan dengan yang lain-lain yang memang itu sifatnya rahasia, itu biasanya memang memiliki form login ya, atau mungkin awalannya butuh login. Login ini sebetulnya sih untuk memvalidasi ya, apakah user yang memang akan masuk itu
user yang memang berhak mengakses atau tidak, kayak gitu ya. Dan user di sini sebetulnya sih bisa dibagi menjadi dua bagian, ada administrator dan ada juga guest user atau user biasa. Kalau administrator ini dia memiliki hak akses penuh untuk mengontrol atau mungkin merubah-rubah pengaturan yang ada ya. Tetapi kalau misalnya user biasa, dia memang hanya menggunakan saja. Salah satu contohnya mungkin kasir ya. Kasir di sini dia tidak bisa mengutak-atik secara keseluruhan pada bagian sistem. Ada bagian-bagian tertentu yang memang tidak bisa dirubah-rubah. Ya, salah satunya mungkin berhubungan dengan database ya, dihapus itu tidak bisa ya. Tidak bisa dilakukan oleh user biasa ya. Tetapi biasanya untuk database itu biasanya sih untuk administrator ya, untuk administrator itu yang memang bisa mendelete database tersebut. Kemudian kunci sukses analisa dan perancangan sistem informasi atau APSI ya. Suatu pemodelan perangkat lunak ditentukan oleh 3 unsur ya. Kalau misalnya dilihat dari kesuksesannya, di sini ada sebutan the triangle for success ya. Unsur tersebut salah satunya adalah pemodelan. Pemodelan itu membuat suatu konsep ya, dan mungkin merancang juga layoutnya. Kemudian melakukan proses ya. Proses di sini sebetulnya sih bisa banyak proses ya. Banyak proses ini bagian-bagiannya, objek-objek tersebut yang objek-objek ini memiliki atributnya masing-masing ya, itu dibuat sedemikian rupa ya, dan dikoneksikan ke database juga ya, yang nantinya proses-proses ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian tool ya. Tool ini sebetulnya sih framework ya, bisa juga framework. Suatu sistem itu mungkin akan dibangun, itu membutuhkan program aplikasi apa aja atau mungkin framework apa aja. Nah, itu perlu direncanakan juga. Kemudian memahami pemodelan tanpa mengetahui cara pemakaiannya yang sebenarnya akan membuat proyek gagal. Ya. Jadi kalau misalnya pemodelan tanpa mengetahui cara pemakaian yang sebenarnya, prosesnya ya akan membuat proyek gagal ya. Sebetulnya jadi kalau misalkan proyek ya, kalau misalnya suatu proyek itu si programmer atau mungkin di analis sistem itu belum menguasai bisnis proses yang ada, itu akan menghasilkan sistem atau proyek yang gagal, karena analisis tersebut yang nantinya akan dipetakan ya, yang akan dirancang dan kemudian akan dibuat program oleh programmer, itu kalau misalnya tidak memahami proses yang ada, otomatis akan berimbas kepada gagalnya program tersebut. Jadi sistemnya tidak sesuai dengan proses yang diinginkan ya. Nah, perancangan di sini ya, analisis dan desain berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep di sekitar dunia nyata. Sebetulnya sih kalau misalnya untuk pemrograman berbasis objek maupun pemrograman terstruktur, memang dua-duanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari solusi ya, penyelesaian masalah ya. Tetapi kalau misalnya untuk pemrograman terstruktur itu dia mencari solusi tercepat ya, mencari solusi tercepat, dan biasanya menggunakan kalau misalnya zaman-zaman dulu itu menggunakan bahasa C ya. Tapi kalau misalnya terdapat banyak objek yang nantinya akan diproses, itu memang cocoknya menggunakan pemrograman berorientasi objek ya. Salah satu softwarenya bisa Delphi, bisa VB.NET, dan bisa juga Java maupun yang lain-lain. Nah, konsep fundamental dalam analisis berorientasi objek adalah objek itu sendiri. Sebuah objek adalah sebuah entitas ya. Objek itu sebetulnya sebuah entitas. Salah satu contohnya mungkin ada objek siswa ya. Siswa ini pastinya memiliki nama ya, kemudian jenis kelamin, kemudian kelas, dan lain-lain sebagainya. Itu atribut-atribut yang ada. Sebetulnya si atribut ini bisa dikatakan dia bagian field-fieldnya ya, bagian field-fieldnya, bagian kolom-kolomnya yang nantinya menjelaskan suatu
ketentuan atau mungkin kriteria yang memang sesuai dengan kolom-kolom yang ada. Nah, di sini pengertian berorientasi objek, kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya, seperti itu ya. Jadi berorientasi objek itu kita lebih melihat kepada objek-objek ya. Perilakunya itu maksudnya adalah pada objek tersebut biasanya memang yang harus diolah itu seperti apa ya, sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Kemudian keuntungan menggunakan PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Yang pertama di sini sebetulnya sistem stability ya, sistem stability. Sistem dikatakan resilient to change. Resilient itu adalah bisa juga dikatakan tangguh ya, tangguh terhadap perubahan, change. Jadi sistem yang baik itu adalah sistem yang memang bisa mengikuti perkembangan zaman, dia bisa dimodifikasi ya, sesuai dengan permintaan user seiring dengan perkembangan waktu ya, dan mungkin bisa juga tuntutan dari top management. Yang kedua adalah maintainability, lebih mudah dirawat dibandingkan metode sebelumnya. Objek yang cenderung dibuat berdasarkan kebutuhan laporan dan kebutuhan sekarang sehingga lebih sukar dirawat. Maintainability itu maksudnya adalah suatu sistem yang baik itu adalah sistem yang memang bisa sering dilakukan update sesuai dengan kondisi maupun situasi yang ada di lingkungan tersebut, yang nantinya akan dilakukan perbaikan oleh programmer, dan programmer tersebut saling bersinergi dengan user yang nantinya user tersebut memberikan informasi ya. Di situ dilakukan komunikasi antara user dan programmer yang nantinya bisa saling berinteraksi, yang nantinya programmer tersebut mengetahui keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan yang diinginkan oleh user. Kemudian yang ketiga, reality based system, memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap operasi bisnis user dan kebutuhan informasinya, sehingga nanti sistem yang telah jadi akan lebih cocok sesuai dengan kebutuhan aktual user. Reality, kesesuaian ya, based system. Jadi di sini memang programmer tersebut mesti mengetahui keinginan user ya, bisnis proses yang ada di suatu perusahaan itu harus dimengerti juga. Jangan sampai proses yang ada itu tidak dipahami dari awal sampai terakhir ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah user involvement and ownership. User dapat dilibatkan dalam pengembangan sistem karena menggunakan konsep objek yang lebih mudah dipahami oleh user, meskipun berasal dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Jadi di sini user itu memang dilibatkan dalam perancangan sistem ya, dalam perancangan sistem. Kenapa user dilibatkan? Karena user tersebut yang memang sudah mengetahui kondisi yang ada ya, yang memang dilakukan setiap hari bisnis proses yang ada. Otomatis user ini yang tentunya akan menggunakan program tersebut ya, menggunakan sistem tersebut. Jadi yang memang harus dilakukan wawancara yaitu ya user maupun bagian manajemen juga. Nah, konsep objek ya. Di sini objek adalah segala sesuatu yang ada di dunia nyata yang mempunyai nilai tertentu. Ya, objek itu sebetulnya banyak banget ya. Ada bisa juga manusia ya, bisa mobil, bisa barang benda-benda tertentu, itu juga objek ya. Objek dapat konkret seperti halnya arsip dalam sistem, atau konseptual seperti kebijakan penjadwalan dalam multiprocessing pada sistem operasi. Yaitu sebetulnya sih jenis-jenisnya ya, jenis-jenis objek. Setiap objek mempunyai sifat yang melekat pada identitasnya. Jadi memang setiap objek itu punya sifatnya masing-masing ya. Kemudian yang terakhir adalah representasi objek. Objek dalam software analisis dan desain adalah sesuatu berupa konsep benda ya. Tapi sebetulnya di sini bisa benda mati ya, bisa benda hidup juga ya. Dan sesuatu yang membedakannya dengan lingkungannya ya. Secara sederhana, objek adalah mobil, manusia, alarm, tabel, database, event, sistem, message, dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini memiliki sifatnya tersendiri ya.
Dan mobil juga sebetulnya memiliki atribut. Mobil itu atributnya atau mungkin feel-feelnya atau mungkin kolom-kolomnya sebetulnya ada bagian sub-sub bagiannya. Salah satunya mungkin warna mobil, jenis mobil, merek mobil, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi memang ada bagian-bagian atributnya. Ya mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.